Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran kimia analisis instrumen kelas 4. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisa dengan instrumen kromatografi, yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Diharapkan setelah menyelesaikan materi dalam pembelajaran kali ini, para siswa mampu memahami tentang apa itu instrumen kromatografi, kemudian mampu mengoperasikan instrumen kromatografi, dan mampu mengatasi ketika terjadi masalah pada saat analisa dengan instrumen kromatografi. Kenapa harus menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography? Karena kita tahu bahwa jenis kromatografi itu sangat banyak. Ada kromatografi yang konvensional, yaitu kromatografi kolom, kemudian kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kertas yang sudah pernah kita lakukan praktikumnya di kelas 3. Nah, di kelas 4 ini kita bahas tentang instrumennya. Nah, kenapa kita menggunakan instrumen HPLC? Kita tahu bahwa di dunia industri itu, di dunia analisa itu, jenis sampel yang akan dianalisa, jenis komponen yang ada dalam sampel yang ingin dianalisa itu sangat banyak sekali. Contohlah, misalkan kita ambil hidrokarbon. Hidrokarbon itu banyak sekali jenisnya yang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda, kemudian susunan senyawa yang berbeda, dan jenis-jenis yang berbeda. Contohnya ada asam amino, ada jenis gula, ada asam lemak, ada alkohol, dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, kenapa ditekankan harus menggunakan instrumen HPLC? Pada semester lalu kita sudah pernah belajar tentang AAS, ya. AAS itu ketika kita melakukan analisa, yang dianalisa logam. Ketika proses analisa logam tersebut, kita melakukan destruksi sampel. Jadi kita hanya menganalisa jenis unsur logam yang ada di dalam sampel. Nah, pada HPLC diharapkan senyawa yang dianalisa dalam sampel itu tidak mengalami kerusakan pada saat preparasi dan pada saat analisa, ya. Saya bandingkan lagi dengan instrumen kromatografi gas atau GC. Nah, pada instrumen kromatografi gas itu ada pemanasan untuk ada menaikkan suhu, ya. Ada pemanasan sehingga sampel itu berubah menjadi uap. Nah, lebih detailnya kita bahas nanti pada saat materi kromatografi gas. Jadi ada pemanasan intinya. Nah, ketika pemanasan, tidak semua komponen dalam sampel itu bisa stabil. Jadi ada beberapa komponen dalam sampel, beberapa senyawa dalam sampel yang ketika terjadi pemanasan itu menjadi rusak, ya. Susunan senyawanya menjadi rusak sehingga ketika kita ingin menganalisa senyawa tersebut tidak terbaca. Nah, makanya ada HPLC. Pada HPLC itu tidak ada pemanasan. Ada pemanasan suhu, ada kenaikan suhu, akan tetapi tidak sampai merusak dari struktur senyawa komponen yang akan dianalisa, karena suhu pada HPLC relatif tidak terlalu tinggi, paling tinggi itu hanya sekitar 80 derajat Celcius. Nah, berbeda dengan pada gas kromatografi. Pada gas kromatografi pemanasan bisa sampai suhu 200 derajat Celcius atau lebih, bahkan bisa sampai mencapai 300 derajat Celcius. Nah, banyak sekali komponen dalam suatu sampel itu yang ingin dianalisa ternyata rusak pada suhu itu. Nah, solusinya maka digunakan analisa dengan instrumen HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Kemudian dari jenis sampel, dari sifat-sifat sampel, sifat fisika sampel juga bisa kita lihat. Ada beberapa sampel itu yang bersifat hidrofil, kemudian ada yang bersifat hidrofob, ada yang bersifat volatil, dan ada yang bersifat non volatil.
Nah, kebanyakan pada instrumen SPLC itu sampelnya bersifat non volatil karena diharapkan ketika proses analisa itu sampel tidak teruapkan sehingga tidak hilang sebagian seperti itu. Makanya kenapa harus ada instrumen SPLC itu tadi. Contoh aja, misalkan kita bandingkan lagi dengan analisa protein di laboratorium Proximat. Nah, di laboratorium Proximat, protein yang dianalisa, jadi sampel yang ingin dianalisa proteinnya, itu didestruksi pada suhu 200 derajat Celcius atau lebih, ya, 250 derajat Celcius. Nah, pada saat proses destruksi, ya, kemudian setelah itu dititrasi, kemudian dihitung kadar proteinnya berdasarkan jumlah nitrogen yang ada dalam sampel, itu yang didapatkan hanya kadar protein total. Sementara pada HPLC, protein itu kita bisa langsung tahu apa jenis asam amino yang ada di dalamnya. Bisa lebih terperinci lagi. Kenapa? Karena masing-masing asam amino tadi akan terpisah berdasarkan senyawa asam amino tersebut. Tuh. Jadi itulah keunggulan dari HPLC daripada analisa protein di laboratorium Proximat itu kalau kita bandingkan, ya. Dan masih banyak lagi senyawa hidrokarbon, ya, yang bisa dianalisa dengan HPLC, nggak cuma asam amino, ya. Ada jutaan senyawa yang bisa dianalisa dengan menggunakan instrumen HPLC. Kemudian sebenarnya instrumen SPLC itu dasarnya gimana? Prinsipnya gimana? Jadi ini merupakan teknik pemisahan, ya. Jadi SPLC itu ada teknik pemisahan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika itu apa? Tadi saya sebutkan ada bahwa jenis sampel itu bermacam-macam jenisnya dan sifatnya. Nah, makanya sifat fisikanya itu contohnya kepolaran, ukuran partikel, titik didih, dan lain sebagainya. Sementara sifat kimia, contohnya misalkan susunan molekul, ya, seperti itu. Nah, perbedaan sifat sampel ini, ya, menyebabkan interaksi yang berbeda antara komponen dalam sampel. Berbagai macam komponen yang ada dalam satu sampel itu memberikan interaksi yang berbeda terhadap fase diam. Nah, kemudian ada fase gerak atau eluen yang membawa sampel untuk terdistribusi di dalam fase diam. Nah, perbedaan distribusi komponen antara fase diam dan fase gerak ini menyebabkanlah terjadinya pemisahan tadi, sehingga semakin lama komponen dalam sampel itu terdistribusi dalam fase diam, maka semakin lama juga waktu retensi dari sampel tersebut. Tadi saya sebutkan juga bahwa HPLC lebih cenderung digunakan untuk senyawa-senyawa non volatil. Meskipun pada kenyataannya banyak juga senyawa volatil yang bisa dianalisa dengan menggunakan instrumen HPLC. Contohnya benzen, toluen, ya, silen itu bisa dianalisa dengan HPLC, ya, dengan suatu metode yang sudah dicoba terlebih dahulu. Dan kita tidak perlu memisahkan senyawa tersebut ketika berada dalam satu sampel. Jadi kalau ada banyak jenis komponen yang ingin dianalisa berada dalam satu sampel, ya, kita tidak perlu memisahkan satu persatu terlebih dahulu. Kenapa? Karena akan terjadi pemisahan sendiri ketika berada di dalam suatu sistem HPLC seperti itu. Saya contohkan di sini. Jadi ini katakanlah ini kolom. Jadi kolom kita anggap sebagai fase diam. Kemudian ada sampel yang dimasukkan, ya. Kemudian sampel ini tadi dialiri suatu solvent atau kita sebut sebagai fase gerak atau eluen. Nah, fase gerak ini ternyata memberikan distribusi yang berbeda terhadap komponen yang ada di dalam sampel.
Ya, katakanlah di sini ternyata ada 3 jenis komponen yang ada di dalam sampel. Ya, komponen pertama berwarna merah, komponen kedua berwarna hijau, dan komponen ketiga berwarna biru. Nah, ketiga komponen ini akan terpisah ketika berada dalam fase gerak karena ada perbedaan interaksi. Nah, kemudian dibawa oleh fase gerak, ya, sehingga dia terdistribusi kemudian mengalir keluar dari kolom dengan waktu yang berbeda, ya, seperti itu. Nah, waktu yang berbeda ini disebut sebagai waktu retensi. Saya contohkan lagi seperti ini. Ini suatu fase diam, ya, kemudian kita masukkan sampel yang kita tidak tahu apa di situ, ya, kemudian kita aliri fase gerak. Kita anggap waktu di sini adalah waktu 0 detik. Nah, fase gerak membawa komponen yang ada di dalam sampel menuju ke ujung kolom. Akan tetapi distribusinya itu berbeda. Kenapa? Karena ada perbedaan sifat. Perbedaan sifat dari sampel yang satu, yang A dengan yang B misalkan, yang warna kuning dengan yang warna biru misalkan. Nah, ini memiliki sifat yang berbeda. Entah itu ukurannya, entah itu bentuk molekulnya, ya, entah itu sifat kelarutannya terhadap fase gerak dan lain sebagainya. Nah, kemudian komponen dalam sampel tadi terbawa ke ujung kolom, ya. Kemudian di sini anggaplah kita hitung waktu X, ya. Berarti antara 0 sampai X itu adalah suatu waktu retensi dari komponen yang berwarna biru. Nah, di sini akan muncul sinyal. Begitu juga ketika yang warna kuning ini, komponen yang berwarna kuning menuju ujung kolom, ya. Kita anggap waktu Y, maka waktu 0 sampai Y itu merupakan waktu retensi dari komponen kuning. Misalkan ada suatu sampel yang kita tidak ketahui, kemudian kita injeksikan lagi, ternyata memiliki waktu retensi sebesar Y, maka kita pastikan bahwa komponen itu sama dengan komponen yang berwarna kuning. Tuh. Ya, kurang lebih seperti itu pengantar untuk instrumen SPLC. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya.